I just had to let you know you're. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di kelas yang kita cintai ini. Yang kami hormati Bu Yulia selaku dosen pengampu mata kuliah logika matematika dan yang kami sayangi teman-teman sekalian. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil tugas kelompok kami yang bertema pengenalan algoritma dan pemrograman. Sebelum dimulai, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Wenda Suryani, saya sebagai moderator dan ada teman saya. Saya Cinta Ayu Nadia. Saya Sakina Azaria. Saya Dwi Janardi. Saya Muhammad Rizky sendiri. Dan inilah penjelasan selanjutnya. Nah, ada perumusan masalahnya. Yang pertama, apa pengertian logika dalam algoritma dan pemrograman? Yang kedua, apa saja struktur kontrol dalam pemrograman? Dan yang ketiga, bagaimana penerapan logika dalam struktur kontrol program? Pengertian logika. Logika merupakan dasar utama dalam menyusun algoritma dan pemrograman komputer. Logika digunakan untuk menentukan langkah-langkah penyelesaian masalah secara sistematis dan struktur. Dalam pemrograman, logika berfungsi untuk 1. Menentukan kondisi dalam program, 2. Mengambil keputusan berdasarkan kondisi tertentu, 3. Mengatur jalannya pemrogram agar sesuai tujuan, 4. Membantu proses debugging atau mencari kesalahan pemrograman. Dalam logika yang baik, pemrograman akan lebih dipahami, efisien, dan mampu menghasilkan output yang sesuai. Struktur kontrol dalam pemrograman. Struktur kontrol adalah cara untuk mengatur jalannya sebuah program. Dengan struktur kontrol, program dapat mengambil keputusan dan menjalankan perintah sesuai kondisi yang diberikan. Ada 3 jenis struktur kontrol yang umum digunakan. Yang pertama, percabangan atau selection, digunakan untuk memilih tindakan berdasarkan kondisi tertentu. Yang kedua, perulangan atau looping, digunakan untuk mengulang perintah beberapa kali. Yang ketiga, ada operasi logika, digunakan untuk membandingkan atau menggabungkan beberapa kondisi. Jadi, struktur kontrol membuat program berjalan lebih teratur. Oke, kita masuk ke percabangan atau selection. Percabangan digunakan untuk memilih tindakan berdasarkan kondisi tertentu. Jenis percabangan yaitu ada if else, if, dan switch case. Di sini kami punya contoh percabangan yaitu ada kasus mahasiswa dinyatakan lulus jika nilainya itu 75 dan kehadirannya 80. Outputnya itu bakalan jadi tidak lulus karena di sini nilainya sudah ditentukan. Kalau nilainya 75, maka dianya tidak lulus. Kalau nilainya di atas 75, maka dia hasil nanti lulus. Di sini kita punya program nilai sama dengan 70, kehadiran sama dengan 85. If nilai sama dengan 75 and kehadiran 80. Print lulus, else print tidak lulus. Nanti hasil outputnya itu bakalan jadi tidak lulus. Nah, kita masuk ke perulangan atau looping. Perulangan digunakan ketika kita ingin menjalankan suatu perintah secara berulang tanpa harus menulis kode yang sama berkali-kali. Ada beberapa jenis perulangan yaitu for digunakan jika jumlah perulangannya sudah diketahui. While digunakan selama kondisi tertentu masih berjalan bernilai benar. The while menjalankan perintah terlebih dahulu lalu memeriksa kondisi. Perulangan membantu menghemat penulisan kode, mempermudah pengolahan data, dan membuat program lebih efisien. Selanjutnya kita masuk ke contoh perulangannya. Kita masuk ke contoh penggunaan perulangan atau looping dalam Python. Kasus yang digunakan adalah menampilkan bilangan genap dari angka 1 sampai 10. Kita masuk ke penjelasan program baris pertama. Perintah for digunakan untuk melakukan perulangan. Range 1 sampai 11 berarti program akan mengambil angka mulai dari 1 sampai 10. Angka 11 tidak ikut dihitung karena batas akhirnya selalu satu angka lebih besar. Jadi nilai variabel i akan berubah secara berurutan menjadi 1, 2, 3, dan seterusnya hingga 10. Di baris kedua, program melakukan pengecekan apakah angka tersebut genap atau tidak. Tanda ini disebut operator modula. Fungsinya untuk mencari sisa hasil pembagian, contohnya 4 dibagi 2 sisanya 0, 6 dibagi 2 sisanya 0, 8 dibagi 2 sisanya 0. Karena sisanya 0, maka angka tersebut termasuk bilangan genap. Sedangkan 3 dibagi 2 sisanya 1. Karena sisanya bukan 0, maka angka tersebut tidak ditampilkan. Nah, di baris ketiga, program akan menampilkan angka yang memenuhi syarat tadi ke layar.
proses yang terjadi saat I sama dengan 1 bukan genap tidak ditampilkan, saat I sama dengan 2 genap ditampilkan. Karena itu maka diperoleh hasil akhirnya adalah 2. Kita masuk ke dalam operasi logika. Nah, operasi logika itu digunakan untuk membandingkan dan menggabungkan kondisi. Nah, jenis operasi logika itu ada 3, ada AND, OR, and NOT. Nah, kalau yang AND itu dia harus kayak semuanya itu bernilai benar. Misalnya ada 2 buah kondisi, true and true maka hasilnya true, true and false maka hasilnya false, false and false makanya hasilnya false, dan false and true hasilnya false. Kalau OR itu salah satu kondisinya tuh harus benar. Contohnya tuh kayak true and false maka hasilnya true, true and true hasilnya true, true and false hasilnya true, false and false hasilnya false. Nah, kalau NOT itu membalikkan. Kayak kalau not true maka false, not false maka true. Nah, ini ada contoh tuh. Misal, jika nilai di atas sama dengan 75 dan kehadiran di atas sama dengan 80. Nah, artinya mahasiswa lulus jika kedua syarat terpenuhi. Nah, misal tuh kalau nilainya tuh 70, berarti yang tidak memenuhi syarat. Nah, karena ada N itu kan keduanya. Makanya itu kalau satu syarat aja yang terpenuhi, maka mahasiswanya tidak lulus. Nah, pembahasan selanjutnya logika kombinasi dalam struktur kontrol. Apa sih logika kombinasi itu? Logika kombinasi merupakan penggunaan lebih dari satu kondisi logika dalam suatu struktur kontrol program. Logika kombinasi digunakan untuk menggabungkan beberapa kondisi sehingga program dapat mengambil keputusan yang lebih tepat berdasarkan syarat yang telah ditentukan. Dalam pemrograman, logika kombinasi memanfaatkan operator logika seperti AND bernilai benar jika semua kondisi benar. Contohnya true dan true. Nah, yang kedua ada OR bernilai benar jika salah satu kondisi benar. Contohnya true dengan false. Dan ada NOT membalik nilai suatu kondisi yaitu false dengan false. Melalui logika kombinasi, program dapat memproses kondisi yang lebih kompleks sehingga hasil yang diperoleh menjadi lebih akurat dan sesuai dengan kebutuhannya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh logika kombinasi. Pertama, kita di sini mempunyai kasus seorang pelanggan mendapatkan diskon jika total belanjanya lebih besar dari 100% dan dia memiliki status member. Logikanya, jika total belanja lebih besar dari Rp100.000 dan pelanggan merupakan member, maka pelanggan mendapatkan diskon. Nah, sekarang kita masukkan ke program Python-nya. Di sini kami telah membuat total belanjanya Rp120.000 dan dia memiliki status member. Nah, jadi hasilnya ia mendapatkan diskon. Nah, di sini melanjutkan hubungan logika matematika dan pemrograman. Logika matematika memiliki hubungan erat dengan pemrograman karena digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan programan. Dalam programan digunakan konsep yaitu yang pertama ada pernyataan benar dan salah atau boolean. Dan yang kedua ada operator logika seperti AND, OR, dan NOT. Dan yang ketiga ada percabangan dan perulangan. Nah, dengan logika matematika, komputer dapat menentukan tingginya berdasarkan kondisi tertentu. Ya, presentasi dari kami, mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan kata. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labana al Yaw Ready.